Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Bertemu kembali bersama Ibu FG, tentunya dalam mata pelajaran agama. Nah, anak-anak Ibu sekalian, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, nakku, agar kita lebih paham, agar kita ketahui apa itu gereja sebagai persekutuan yang terbuka, mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, minggu yang lalu kita telah belajar apa itu gereja. Dalam materi ini juga dibahas mengenai gereja. Nah, mari kita lihat lebih dalam. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak didik kami dapat menjelaskan pemahamannya tentang perubahan cara pandang terhadap gereja. Yang kedua, melalui refleksi peserta didik dapat menghayati gereja sebagai persekutuan umat yang terbuka dalam hidupnya sehari-hari. Dan yang ketiga, melalui ajaran gereja dan kitab suci, peserta didik dapat menjelaskan makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut ajaran gereja dan ajaran kitab suci. Nah, nilai karakter SFD kita dari pembelajaran hari ini nakku adalah saling menghargai. Nah, coba perhatikan gambar ini nakku. Adakah hubungannya? Tentunya ada ya, maka dibuat pun itu ada. Nah, hubungan keduanya yang pertama adalah gambar pertama, para hierarki terdiri dari paus, uskup, dan para tahbisan seperti imam, biarawan, biarawati, dan ia menguasai umat. Organisasi lahiriah yang berstruktur piramidal tertata rapi. Mereka memiliki kuasa untuk menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja. Sebaliknya, umat hanya mengikuti saja hasil keputusan hierarki. Model ini cenderung imam sentris atau hierarki sentris, yang artinya hierarki pusat dengan gerak gereja. Nah, gereja model piramidal cenderung mementingkan aturan, lebih statis dan syarat dengan aturan. Gereja sering merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan, bahkan bersikap triumfalistik yang artinya memegahkan diri. Nah, mari kita lihat gambar kedua nakku. Gambar kedua ini gereja umat Allah model persekutuan umat. Ini setelah Konsili Vatikan kedua. Gambar pertama tadi adalah sebelum Konsili Vatikan kedua. Dalam gambar ini, gereja tidak lagi hierarki sentris, melainkan kristosentris, yang artinya Kristuslah pusat hidup gereja. Kaum hierarki terdiri dari awam dan biarawan biarawati sama-sama mengambil bagian dalam tugas Kristus dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan talenta dan kemampuannya. Dalam gambar kedua ini juga gereja lebih bersikap terbuka, berdialog untuk semua orang. Paham gereja sebagai umat Allah memberikan penekanan pada kolegialitas episkopal, yang artinya keputusan dalam kebersamaan. Dalam gambar dua ini juga adanya pembaharuan yang mendorong umat untuk terlibat berpartisipasi, bekerja sama dengan para klerus. Kepemimpinan gerejanya didasarkan pada spiritualitas Yesus yang melayani para muridnya. Maka konsekuensi yang dihadapi oleh gereja sebagai umat Allah adalah hierarki yang ada dalam gereja bertindak sebagai pelayan bagi umat dengan cara mau memperhatikan dan mendengarkan umat. Nah, sekarang di antara gambar ini nakku, apakah menunjukkan ada perubahan pemahaman tentang gereja sekarang ini? Tentunya ada ya. Nah,
Apakah ada hubungannya gambar satu dengan gambar kedua tadi nakku? Yang tentu ada ya. Perubahannya yang pertama itu nakku dapat kita lihat di sini, umat punya hak dan wewenang yang sama. Yang kedua, gerakan pembaruan ini tidak menyangkut kepemimpinan gereja saja, melainkan lebih dari itu menjangkau masalah-masalah dunia. Yang ketiga nakku, susunan kepengurusan Dewan Paroki bukan lagi piramidal, melainkan lebih merupakan kaitan yang saling bekerja sama dan saling melengkapi. Nah, sekarang mari kita simak ajaran gereja tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut ajaran gereja Adventist artikel 10. Yang pertama nakku dapat kita lihat di sini, gereja diutus oleh Kristus untuk menyalurkan cinta kasih-Nya. Yang kedua, gereja harus memasuki golongan-golongan manusia apa saja. Nah, nakku, makna gereja sebagai persekutuan terbuka dalam Adventist ini artikel 10, gereja diutus oleh Kristus yang memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. Makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut ajaran kitab suci yang pertama, memberikan gambaran yang ideal terhadap komunitas atau persekutuan umat perdana. Yang kedua, semangat dasarnya dapat kita tiru. Nah, anakku, coba kamu baca ulang atau kamu buka kitab suci kamu, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dan bandingkan dengan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut ajaran kitab suci ini nakku, mungkin saja kita tidak dapat menirunya secara harafiah sebab situasi kita yang sudah berbeda. Namun semangat dasarnya dapat kita tiru, yaitu kepekaan terhadap situasi sosial ekonomis sesama saudara dalam persekutuan umat. Kebersamaan kita dalam hidup menggereja tidak boleh terbatas pada hal-hal rohani seperti doa, perayaan ibadah, kegiatan-kegiatan pembinaan imam, tetapi harus menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya seperti yang sudah ada dalam komunitas basis gereja kita. Nah, demikian aku pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak didik kami dapat menangkap pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan nakku, bisa kamu tanyakan melalui Classroom atau channel YouTube Ibu. Jadi nakku, Ibu harap kamu selalu semangat belajar dengan situasi kita yang sekarang ini. Jadi tetap semangat, salam SFD.